Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Wahyu Satrio Wibowo and today I'm going to explain about jigsaw learning. So, let's start it. Here the explanation about jigsaw learning. Simply put, jigsaw learning is a group learning method where each person studies one part of the material deeply and then teach it to their teammates. It's like putting together a puzzle. Each person holds a piece, and when we combine them, we get the full picture. Jadi simpelnya itu, jigsaw learning itu adalah diskusi grup yang mewajibkan setiap anggotanya untuk mengetahui secara mendalam suatu permasalahan, lalu mereka pun saling menjelaskan isinya sehingga menjadi pemahaman yang lebih mendalam pada suatu materi yang telah diberikan. And here is goals of jigsaw learning. First is to improve teamwork skills in group. Second, to grow individual responsibility for learning. Third is to help students understand the lesson more deeply and completely. The last is to improve communication and critical thinking skill. Yang jika diambil kesimpulannya yaitu untuk meningkatkan skill dalam kerjasama berkelompok. Lalu siswa diharapkan dapat mengetahui secara mendalam tentang materi yang diberikan. Dan yang paling penting adalah siswa diharapkan dapat berkomunikasi dan mengasah skill berpikir kritis mereka. And now, let's talk about how to start jigsaw learning. First is dividing groups. Second is individual study. And third is expert group. Jadi yang pertama itu, guru itu diharapkan dapat membuat kelompok yang berisi 4-6 murid, di mana setiap murid itu mendapatkan bagian-bagiannya, lalu mereka pun diharapkan dapat mempelajari secara mandiri, termasuk membaca, memahami, dan menulis catatan yang dianggap penting. Lalu diskusi dialihkan kepada grup yang lebih besar, dalam artian grup itu berisi murid-murid yang mendapatkan bagian yang sama, sehingga mereka dapat sharing-sharing ilmu lengkap dan mendapatkan pengetahuan lebih dalam di sana. After that, we move to teaching group member and evaluation. Jadi setelah diskusi yang dengan kelompok besar tadi, siswa diperintahkan untuk kembali ke grup asal mereka. Di sana, mereka pun menjelaskan part demi part kepada rekan sebaya, dan setiap orang itu harus mendengarkan, bertanya, dan mendiskusikan agar mereka dapat memahami secara mendalam dan baik. Lalu, guru pun memberikan evaluasi sebagai step akhir. Evaluasi itu dapat berupa kuis, presentasi, atau tugas individu yang sesuai dengan bab yang diberikan. Here is main principle of jigsaw learning. First is active participation. Second is teaching each other. Third is individual and group responsibility. Fourth is positive interaction. Everyone must take part. Each student learns their part and helps others understand too. No one should just sit and watch. Jadi diharapkan setiap siswa itu dapat bersifat aktif, tidak pasif, dan diharapkan saling membantu satu sama lain. And then, each student must know their part well. The whole group must work together so everyone understand everything. Setiap siswa itu harus mengetahui bagian-bagian yang telah diberikan. Jadi, ketika mereka bekerja sama, setiap siswa itu dapat menjelaskannya secara baik dan yang lain pun dapat memahaminya. And then, students learn better when they teach their friend. Yang artinya, siswa itu dapat belajar dengan mudah ketika temannya yang menjelaskan, karena mungkin akan lebih santai sehingga mereka dapat memahami dan mendalaminya lebih baik. And the last is positive interaction. Students should work together kindly, support each other, and create a friendly learning environment. Yang dapat diartikan, siswa itu harus bekerja sama dengan baik, saling support, dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. To make it clearer, here's a quick example from me. Let's say we are studying in the human digestive system in a science class. Andy studies the mouth and esophagus, Budi studies the stomach,
Chitra studies the small intestine, Dina studies the large intestine and rectum. They first study their assigned parts individually, then Andy meets with other mouth and esophagus experts from other groups to discuss and deepen their knowledge. After that, Andy returns to his original group and teaches Goody, Chitra, and Dina about the mouth and esophagus. Goody, Chitra, and Dina do the same for their parts. In the end, every group member understands the entire digestive system from the start to finish. Jadi simpelnya itu, setelah guru membagi pembagian materi dalam sistem pencernaan ini, Andi itu bergabung kepada kelompok lain yang memiliki bagian yang sama untuk mempelajari lebih dalam. Setelah Andi paham, Andi pun kembali ke grup asalnya dan menjelaskan kepada rekan-rekannya tentang ilmu yang beliau dapat. Begitupun dengan teman-temannya, mereka pun saling menjelaskan sehingga terjadi pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diberikan. Sehingga semua siswa itu dapat mengetahui sistem pencernaan dari awal hingga akhir secara mendalam. In conclusion, jigsaw learning is all about teamwork in learning. Each person is responsible for a small part, and by sharing with each other, everyone understands the whole topic. This makes learning more lively, more active, and much easier to grasp. That's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.